FM 2 The Voice of Love, kekasih Tuhan, masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Voice of Life bersama dengan Bapak Doni Tatimu. Pelayanan generasi, itu tadi yang disampaikan Pak Doni, bicara tentang culture atau budaya, kemudian komunitas, keingintahuan, gaya berkomunikasi juga sudah beda gitu Pak ya. Nah, baru Pak, bagaimana dengan kekasih Tuhan, silakan ya, sembari kami berbincang-bincang Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Tadi kalau Pak Doni kasih contoh anaknya tanya seperti itu, Pak Doni bisa jelaskan panjang lebar walaupun mumet ya. Nah, dia yang mumet, dia nyerah. Itu Pak Doni yang sudah banyak belajar firman Tuhan, bisa jelaskan. Nah, bagaimana dengan orang tua zaman now itu yang nggak terlalu tahu loh Pak tentang Alkitab, nggak terlalu tahu tentang kerohanian, kekristenan. Jangankan menjelaskan tentang iman Kristen, menjelaskan tentang apa itu dosa dan lain sebagainya buat generasi yang anak-anak mereka sendiri masih belum ngeh dengan maksud itu. Nah, ini kan persoalan besar Pak, yang tanpa kita sadari akan terjadi apa ya, istilahnya degradasi rohani menurut saya. Bagaimana dengan hal ini? Memang ada yang namanya second generation sin gitu ya, dosa generasi kedua. Itu yang dulu kita rasanya pernah bahas offline atau online ya. Biasanya itu di perusahaan ya. Ya, biasanya generasi pertama yang membangun, generasi kedua yang membesarkan, generasi tiga yang menghancurkan. Sebenarnya bisa dilihat pola yang sama pada Abraham. Generasi Abraham adalah generasi pertama yang membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Generasi Ishak rasanya tidak ada banyak dosanya sebab dia hanya mengikuti dengan copy paste lah istilahnya. Dia mengikuti dengan tepat dan detail setiap kehidupan Abraham. Sampai salahnya pun di copy paste. Sehingga Ishak itu bisa disebut kopinya Abraham. Tetapi kemudian kita menemukan bahwa generasi Yakub adalah generasi yang harus bergumul ulang untuk menemukan pengalaman-pengalaman rohani yang dimiliki oleh kakeknya sendiri, Abraham. Jadi begini, saya pernah dengar satu pendeta, Kong Hee mungkin yang pernah bawa itu. Generasi pertama ngalami pertolongan Tuhan. Ketika dia ngalami pertolongan Tuhan yang begitu besar, mau mati, mau hancur, mau bangkrut, Tuhan tolong sehingga bisa hidup, bisa survive, bisa berhasil, bahkan jadi kaya gitu. Sehingga ketika beribadah sama Tuhan, saking mengucap syukurnya dia angkat tangan saking ingat pengalaman di mana Tuhan tolong meneteskan air mata gitu. Itu generasi pertama. Generasi kedua melihat apa yang dilakukan oleh generasi pertama, ketika dalam ibadah dia angkat tangan, generasi kedua juga ikut angkat tangan. Tetapi rasa dan emosi generasi kedua menjadi berbeda dengan generasi pertama. Kenapa? Sebab generasi pertama mengalami langsung. Generasi kedua hanya mendengar cerita dulu, papa, mama mau mati, mau rusak, mau hancur, tiba-tiba Tuhan tolong, bisa dipulihkan, bahkan pulihkan luar biasa, sampai papa mama bersyukur banget. Generasi kedua bisa memahami walaupun tidak sedalam, emosinya tidak sedalam generasi pertama. Dia ikut angkat tangan, jadi dia mengikut bentuknya tanpa lagi memahami maknanya. Kalau tadi balik lagi, generasi ketiga disuruh mengikuti bentuk, lihat opa angkat tangan nangis, lihat papa angkat tangan gak nangis. Harusnya kan kamu di gereja ya kalau lagi menyembah ya angkat tangan misalnya gitu. Buat dia, pentingnya buat saya apa? Maksudnya angkat tangan itu apa? Ya, kita mencoba mewariskan sesuatu yang tidak lagi bermakna bagi mereka. Sehingga hari ini saya pikir salah satu pelayanan yang penting adalah dalam firman Tuhan menjelaskan sesuatu adalah meredefinisi. Berapa tahun terakhir saya selalu menggunakan kata ini. Ternyata khotbah saya adalah khotbah-khotbah, saya baru sadar, mencoba mendefinisikan ulang. Sebab bagi saya ini jauh lebih mudah untuk saya mengerti, jauh lebih mudah untuk saya lakukan, jauh lebih mudah untuk mengingatkan saya. Sebab saya menemukan definisi sendiri. Jadi saya belajar mendefinisikan ulang arti kekristenan. Apa sih arti mengucap syukur? Apa sih arti menjadi bersyukur? Apa sih arti menjadi
kudus, apa sih arti menyembah, apa sih arti memuji, apa sih arti beribadah, itu harus didefinisikan ulang. Buat kita itu sebuah kata, tetapi bagi generasi saya aja yang akhir X, itu saja sudah mulai kebingungan dengan generasi dan perlu definisi, dan saya perlu mendefinisikan ulang. Buat mereka harus didefinisikan ulang sesuatu yang memberi makna pada mereka. Sebab menemukan sesuatu tanpa makna memang menjadi sebuah pengalaman yang kosong. Yakub mau nggak mau harus bergumul ulang dengan Tuhan di Sungai Yabok, sama seperti Abraham bergumul dengan Tuhan. Dia harus mengalami pergumulan pribadi kembali. Dia harus mengalami pergumulan itu. Oleh sebab itu kemarin waktu ditanya apa kata terakhir engkau orang milenial kepada kami pemimpin-pemimpinmu, mereka bilang begini, jadilah kerendahan hati untuk belajar bersama-sama dengan kami, kerendahan hati untuk mengakui Anda perlu bertumbuh bersama-sama dengan kami, dan kerendahan hati untuk berani menunjukkan segala kelemahanmu. Ini dari beberapa orang berbeda, mereka dan saya gabung, mereka bilang kepada pemimpin kami, rendah hatilah. Satu, bahwa kamu juga masih harus belajar. Jadi orang tua ketika mengalami pertanyaan yang sukar, cukup rendah hati untuk berkata, papa mama gak tahu jawabannya, tapi biar papa mama cari sama-sama, dan mari kita cari bersama. Papa mama tanya pada pendeta dulu, teman-teman yang lebih rohani. Kalau sudah dapat jawabannya memuaskan papa mama akan mencoba memberitahukan kepada kalian, menunjukkan sebuah kerendahan hati untuk belajar. Dan dalam pemuritan kita belajar kok, dalam berhubungan dengan orang yang lebih muda, dalam memberikan mereka yang milenial, bukan mereka yang belajar dari kita juga menemukan dalam proses itu, kita juga belajar dari mereka. Yang kedua, dari situ mereka akan melihat kerendahan hati kita untuk bertumbuh bersama. Supaya orang lihat, kamu juga lagi bertumbuh kok. Kamu bukan orang yang sudah sampai pada sebuah tujuan, tapi orang yang sementara berjalan pada sebuah proses. Dan yang ketiga, mereka butuh bukan orang yang Superman. Superman adalah figur kita di generasi baby boomers. Sebab kenapa? Kita butuh kestabilan, itu balik lagi tadi. Kita butuh orang yang super segala-galanya, perkasa segala-galanya, yang bisa menaklukkan segala-galanya. Tapi ketika komik mulai maju, kita menemukan muncul pahlawan-pahlawan superhero yang punya banyak kelemahan. Hulk bergumul dengan kemarahannya. Batman bergumul dengan dendam orang tuanya. Jadi menemukan bahwa seringkali bahwa orang yang kita anggap superhero, Superman yang super segala-galanya, Wonder Woman yang super segala-galanya, tiba-tiba berubah menjadi pahlawan-pahlawan yang punya banyak kelemahan. Dan kita menemukan pahlawan-pahlawan itu menjadi pahlawan-pahlawan yang lebih manusiawi istilahnya. Ternyata saya belajar, kita tidak perlu menunjukkan bahwa saya paling hebat, saya paling tahu segala-galanya, saya paling benar. Tapi justru ketika saya paling luar biasa, tapi belajar menunjukkan pada mereka ternyata itu penting bagi mereka ketika saya bergumul, saya mengalami kemarahan, saya juga pernah kepahitan, saya pernah belajar membenci orang. Tapi bagaimana saya menang atas kemarahan itu, bagaimana saya menang atas ketakutan itu, bagaimana saya menang atas kebencian itu, bagaimana saya bisa menang atas ketakutan itu. Seringkali kesaksian-kesaksian kita sudah di make up sedemikian rupa, sudah dibersihkan sedemikian rupa sehingga terasa begitu sorgawi dan tidak lagi membumi buat mereka. Orang bersaksi, tapi hari itu saudara-saudara saya tetap percaya. Bullshit lah, omong kosong lah. Omong kosong, kamu ngalami sesuatu peristiwa, kamu gak pernah ngalami sebuah kekhawatiran. Dan saya belajar kok. Waktu saya bicara soal kekhawatiran, saya pernah berkata, Tuhan tahu semua orang pasti akan pernah mengalami kekhawatiran.
Dan saya kemudian ada satu orang berkata, bukankah dia berkata jangan khawatir? Itu yang kemudian membuat saya belajar berkata, ketika dia berkata jangan khawatir, bukan berarti kita tidak boleh sama sekali khawatir, tetapi kita disuruh supaya tidak tinggal dalam kekhawatiran. Dan itu saya belajar. Dan itu perlu didefinisi ulang loh Pak, betul? Perlu didefinisikan ulang. Sebab seakan-akan kita ini jadi orang Kristen gak boleh sama sekali khawatir. Ya. Padahal enggak, Anda ngalami sebuah ancaman, Anda ngalami sebuah peristiwa yang tidak mengenakan, Anda pasti akan mengalami kekhawatiran. Saya bisa memahami misalnya tiba-tiba orang kena batu aja sedikit hari ini. Waduh, gimana ya? Istri saya waktu saya batuk sebab radang, istri saya tanya, panas? Enggak. Sesak napas? Enggak. Mual-mual? Enggak. Berhari-hari enggak panas? Oh iya. Kalau enggak dia sudah siap-siap kirim rumah sakit. Orang batuk satu kali masih dilihat. Hari ini orang bersin aja langsung noleh semua Pak. 3 kali dipendaliin, 5 kali dirajam. Kenapa? Sebab ya ada sisi kekhawatiran. Dan jangan mencoba tampil dengan orang Kristen yang super. Mungkin kesalahan pendeta adalah menunjukkan bahwa keluarganya seakan-akan baik-baik. Ternyata banyak keluarga pendeta rusak kok gitu. Bahwa kemudian ketika justru kita menutupi kerusakan kita dan itu terbuka, bagi mereka kita ini dicap munafik. Dan hari ini generasi milenial memandang gereja sebagai tempat banyak orang munafik. Dan hari ini sebuah tantangan. Mereka butuh orang-orang yang bisa, itu tadi, sharing life dengan mereka. Sehingga mereka bisa menemukan keteladanan dalam hidup kita. Keteladanan bagaimana berurusan dengan putus pacar. Keteladanan bagaimana berurusan dengan marahan pada orang tua. Keteladanan bagaimana menghadapi ketakutan. Mereka butuh teladan, bukan butuh ayat. Mereka bukan butuh penjelasan panjang lebar. Mereka butuh orang yang bisa memahami mereka. Makanya mereka menutup diri dari banyak orang rohani, sebab bagi mereka cap orang rohani itu munafik gitu. Ada sebuah stigma dari generasi milenial terhadap kita yang lebih tua, sebab mereka itu munafik. Apalagi mereka lihat orang tua waktu di rumah amburadul, ketika pendeta datang, semuanya seakan-akan dirapikan. Aduh, nak sini nak, padahal nggak pernah gitu. Buat mereka dan itu memuakan ya. Setuju. Mungkin kata yang tepat itu ya. Itu tidak membumi. Ya. Dan mereka berkata, cukup rendah hati untuk menunjukkan pergumulan Anda, kelemahan Anda, supaya dari situ bukan cuma kamu yang bisa menolong saya juga bisa menolong kamu. Apakah berarti ketika orang tua tidak tahu, orang tua bingung, maksudnya orang tua juga merasa bahwa mereka desperate gitu ya, putus asa begitu, perlukah cerita kepada anak-anak? Saya pikir satu titik mereka butuh pengalaman itu, butuh cerita itu, tetapi mungkin diceritakan pada waktu yang tepat. Dan ajarkan pergumulan Anda, bukan cuma waktu itu papa tidak pernah menyerah. Teman saya, salah satu adik rohani saya kemudian berkata begini. Dia berkata bahwa ya memang zaman dulu, katanya salah satu komplain zaman dulu, zaman orang tua terhadap generasi mereka, generasi milenial adalah kamu kurang tahan uji, kamu kurang tangguh, kamu kurang tangguh, kurang kuat menghadapi persoalan, ya iya, sebab orang dulu kan butuh itu untuk mendapatkan kestabilan ekonomi, kestabilan. Engkau butuh tangguh, cari duit susah, engkau butuh kuat. Bagi mereka semua sudah tersedia. Bagi kami ada pada budaya yang berbeda, makanya generasinya menjadi berbeda. Dan saya baru, pantasan anak-anak sekarang itu kurang kuat Pak, kurang tangguh. Saya pernah bawa itu dan katakan, komplain orang tua terhadap anak mereka, orang kaya bahkan terhadap anak mereka. Dibangunkan usaha satu, ternyata baru punya masalah sedikit, tutup, minta buka yang lain lagi. Anak saya kurang tangguh, kurang berani bertahan, kurang tekun. Dan saya baru ngeh ketika
adik rohani saya waktu itu di Zoom meeting berkata, ya makanya karena budayanya berbeda, generasinya menjadi berbeda. Bagi mereka yang hari itu sudah stabil, orang tua sudah membuat keluarga menjadi stabil. Sehingga bagi mereka yang paling penting bukan kestabilan, bagi mereka yang paling penting adalah kebebasan berekspresi. Makanya orang tua udah kaya disuruh anak nurusin pabrik, nggak mau. Sebab kalau dipaksa nurusin pabrik, bagi mereka itu menghalangi kebebasan. Buat kamu itu kestabilan, buat saya itu menghalangi, mengekang kebebasan saya. Baru oh iya, baru ngerti saya. Ya mungkin adalah kita sebagai orang tua untuk belajar pada saat mereka mereka ingin diperhatikan ketika mereka ingin diperhatikan. Mereka tidak ingin diperhatikan ketika mereka lagi tidak ingin diperhatikan. Mungkin bukan sepenuhnya salah generasi di bawah kita ya, karena dulu mungkin zaman generasi kita tuh masih struggling ya, hidup tidak terlalu bagus. Sekarang ini hidup sudah nyaman, jadi anak-anak terbiasa nyaman, terbiasa dilindungi, tidak dibiasakan berjuang untuk mendapatkan sesuatu. Jadi bukan salah mereka sepenuhnya kalau mereka itu tidak tough ya. Salahnya dua-duanya punya kesalahan. Kita sebagai generasi yang lebih dahulu punya stigma yang negatif kepada generasi yang kemudian. Sementara generasi yang kemudian juga punya stigma label yang cukup negatif terhadap kita yang lebih dahulu. Sehingga jembatan komunikasinya tidak ada. Perlu dibangun sebuah jembatan, sangat perlu. Sebab kita memaknai satu kata dengan dua definisi yang berbeda, dengan dua perspektif yang berbeda. Mungkin di saat itu dan saat-saat di mana, dan saya suka lihat kok ada orang tua ketika belajar rusak, hancur dan terbuka kepada anak-anak mereka. Dengan hati yang tulus, mereka membaca ketulusan sebab itu memberi makna dalam hidup mereka. Dan justru ketika mereka membaca sebuah ketulusan, itu justru mereka baru bisa memahami orang tuanya. Dan ketika mereka bisa memahami orang tuanya, orang tua jadi bisa mengerti anaknya. Saya pikir memang ada miskomunikasi antar generasi. Gap generasi. Sebab masing-masing memberi label dan stigma yang berbeda kepada generasi yang lainnya. Saya menemukan dosa kami, saya berkata, teman saya berkata, maafkan saya, ampunilah kami mewakili teman-teman yang ada, ampuni kami sebab kami berpikir bahwa generasi sekarang adalah generasi yang susah diajar, generasi yang masa bodoh, cuek dengan hal-hal yang rohani, dan ternyata kami temukan hari ini bahwa sebenarnya generasi milenial ini, generasi muda ini pun punya curiosity, keingintahuan tentang hal-hal rohani, hanya dalam sudut yang berbeda dengan bahasa yang berbeda. Sehingga mereka punya fans sendiri. Pendeta yang lebih bisa ngomong mereka, lebih bisa bahasanya sama, akan menjadi pendeta yang mereka lebih sukai. Sementara kita yang lebih tua istilahnya, sampai nggak bisa ngomong tua, Untung nggak ada Pak Guane, punya pengalaman fans pada hal-hal yang berbeda. Gitu. Jadi ini hal yang mungkin kekasih Tuhan dan kita kembali harus ingat bahwa teladan kita itu bicara jauh lebih keras daripada perkataan kita. Mau ayat satu Alkitab dihafal pun itu nggak ngefek. Bagi mereka itu sudah tidak sangat banyak berarti. Baik, kekasih Tuhan, sabar ya yang sudah mengirimkan pertanyaan. Kami akan kembali dan menanggapi pertanyaan Anda sesaat lagi.